Falamma fasala Talut bil junudi qala, terus di bawah-bawahnya itu wa qatala Dawudu Jaluta. Daud membunuh Jalut. Jadi disuruh bersyukur. Apa aja nikmat Allah kepada Nabi Daud? Kesyukuran yang harus dikerjakan oleh keluarga Daud apa? Di antaranya adalah suaranya yang merdu. Bahkan ketika beliau mengaji apa? Tidak. Hah? Kenapa? Apa? Ada suara masuk, Dik? Oh, masuk. Enggak apa-apa. Biarin aja. Jadi Nabi Daud alaihissalam dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala banyak karunia. Salah satu di antaranya suaranya yang merdu. Wasakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna. Wasakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayr. Gunung-gunung bertasbih dengan Nabi Daud. Burung-burung bertasbih bersama dengan Nabi Daud alaihissalam. Suatu ketika pernah Nabi Daud dalam sebuah riwayat merasa kenapa pas dia mengaji kok burung-burung tidak ikut lagi mengaji. Jadi dia merasakan adanya berkurangnya mukjizatnya itu. Terus ternyata apa? Ternyata beliau ada pernah melakukan sebuah kesalahan. Nabi-nabi maksum, nabi-nabi tidak bermaksiat. Walaupun ada di dalam Al-Quran, wa asa Adam rabbahu faghwa. Adam bermaksiat kepada Tuhannya, kemudian dia durhaka. Tapi kata ulama, salah satunya Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan, walaqad ahidna ila Adam fanasi, kami telah berjanji kepada Adam, fanasi, dia lupa. Orang yang lupa tidak berdosa. Nabi Daud juga. Lalu kemudian dia tahu bahwa dia melakukan sebuah kesalahan. Nah, maka kita juga begitu. Ketika misalnya kita mengaji, kita membaca Al-Quran, tidak menggetarkan hati kita, berarti apa? Ada kesalahan yang kita lakukan. Dan itu harus ditaubati. Karena itu akan berkurang. Jadi efeknya berkurang. Seharusnya ketika kita banyak mengaji, seharusnya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin lembut hati kita seharusnya. Kalau misalnya itu tidak, berarti ada apa? Ada yang kurang. Maka kata Allah, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit di antara hambaku yang bersyukur. Masih ingat juz 8? Apa kata iblis? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau, wahai Allah, tidak akan mendapati banyak dari keturunan Adam itu yang bersyukur. Kata Allah, ya pelanya Bahrul, sudah 2, Sabah ya. Walaqad saddaqu alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu ila. Nah, masih ada berarti sisanya, walaupun sakit ya. Apa artinya? Walaqad saddaqu alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu ila fariqam minal mu'minin. Jadi iblis itu dia bilang kepada Allah, engkau sedikit akan mendapati wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan banyak mendapatkan di antara mereka itu yang bersyukur. Jadi itu cuma zon saja sebenarnya kata Allah. Itu prasangkanya iblis, dan kemudian saddaqa alaihim iblis dzannahum fattaba'uhu ila fariqam minal mu'min. Mereka sudah membenarkan prasangkanya iblis, apa? Banyak yang enggak bersyukur. Nah, makanya kita bersyukur minimal pagi petang baca apa? Kalau pagi, Allahumma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakasy syukur. Kalau petang, Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakasy syukur. Baca itu. Nanti ilham cari di internet. Atau nanti tanya sama Abdul Jalil. Ada baca kan? Pagi petang? Ada itu mak surat. Ada di sana.
Ada, baca dia. Nanti tanya sama yang lain. Pagi petang harus kita bersyukur supaya nikmat kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas lisannya lah dimudahkan Al-Qur'an. Atas kemuliaannya lah kita umatnya itu dimudahkan banyak sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu umat terdahulu, kalau misalnya baju kena najis apa? Potong. Kakinya kena najis, kakinya yang dipotong. Kata Aisyah, engkau berdosa, ada orang datang ngomong begitu, Aisyah, engkau bohong. Kata Rasul, dia benar. Sekarang kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu kita baju kena najis dipotong, habis baju kita. Enggak ada sisa lagi ini. Maka kita banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian insya Allah kita akan lanjutkan bahasan kita, imam kita, tauladan kita, pemimpin kita, salah satu ahlul Quran yang mudah-mudahan sudah berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Ketika beliau mau meninggal, tahu itu dikasih Allah firasat. Maka dia mendatangi semua teman-temannya, minta maaf semua. Dan kemudian terakhir, bapaknya dikunjunginya dan meninggal dalam pelukan bapaknya. Dalam kondisi bujang. Usia berapa? 45 tahun. Namanya siapa? Imam An-Nawawi. Rahimahullah. Maka kita doakan beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalnya, mengampuni semua dosanya, menjadikan kuburnya taman di antara taman-taman surga, menjauhkan kuburnya dari jurang di antara jurang-jurang neraka. Dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala izin untuk bisa mempelajari ilmu dan rahasia-rahasia yang Allah sudah bukakan kepada beliau. Mudah-mudahan bisa mendatangkan manfaat bagi kita fid dharain, yaitu fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa tabarakallahu ta'ala wa syafaat Rasulillah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya. Kita kemarin membahas tentang ikhlas. Ada sebuah riwayat yang dikutip oleh Imam Al-Qusairi, riwayat Al-Qazwaini dalam musalsalatnya. Jadi kata beliau, Anda pernah sampaikan itu. Rasulullah SAW bersabda, Sa'altu Jibril alaihissalam anil ikhlas. Ma huwa? Aku bertanya kepada Jibril alaihissalam tentang ikhlas, apa itu? Jibril alaihissalam bilang, Sa'altu Rabbal Izzati anil ikhlas. Ma huwa? Aku bertanya kepada Rabbul Izzah, siapa itu? Allah Subhanahu wa taala tentang ikhlas. Mahu, apa itu ikhlas? Allah berfirman, sirrun min sirri. Sirrun min sirri. Apa itu? Rahasia di antara rahasia-rahasiaku, kata Allah. Istauda'tuhu qalban. Aku taruh di hati man ahbabtuhu min ibadi. Di hati siapa? Orang-orang yang aku cintai di antara hamba-hambaku yang soleh. Jadi keikhlasan itu rahasia Allah. Allah saja sudah maha ghaib. Ghuyubul ghuyub. Jadi Allah itu maha ghaib, nggak bisa terjangkau. Dia punya rahasia. Bisa dibayangkan nggak? Allah yang maha ghaib, yang tidak terjangkau, nggak bisa kita menjangkaunya itu. Dia punya rahasia. Dan rahasia itu, apa rahasia? Apa pul rahasia pul? Kalau misalnya kita bilang, saya punya rahasia. Nah, berarti apa itu? Rahasia itu apa kira-kira? Ada orang yang tahu nggak rahasia itu? Nah, ada yang tahu nggak? Tidak semua tahu. Berarti ada yang tahu nggak?
Ada yang tahu tapi terbatas. Jadi kalau dibilang rahasia pasti ada yang tahu, tapi sedikit. Kalau misalnya dia bilang rahasia umum berarti apa? Semua orang tahu, bukan rahasia lagi berarti. Misalnya kita cerita sama teman, kita punya rahasia, cerita sama teman, itu bukan rahasia lagi. Kenapa? Karena teman nanti bilang, ini diam aja ya, jangan kasih tahu siapa-siapa. Nanti dia bilang lagi, jangan kasih tahu siapa-siapa. Udah tersebar itu. Nah, jadi Allah punya rahasia. Dia letakkan keikhlasan itu di dalam hati orang-orang yang dicintainya. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullah, dia mengutip definisi ikhlas dari siapa? Dari orang-orang yang dicintai Allah. Siapa mereka? Wali-wali Allah. Kan kata Allah, wala yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah aw kama qala. Tidaklah seorang hamba dia terus-terusan mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah yang sunnah sampai aku mencintainya. Berarti apa? Dia sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia termasuk wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Imam An-Nawawi mengutip itu dari para kekasih-kekasih Allah. Kita sudah bahas beberapa di antaranya. Sudah berapa pengertiannya? 4 ya. Kita sudah bahas ada 4 pengertiannya. Nah, supaya waktunya efisien, kita nggak ulang lagi ya. Yang terakhir itu kita bahas dari siapa? Sahal At-Tustari. Siapa beliau itu? Beliau itu seorang wali Allah juga yang lahir sekitar tahun 200 Hijriah. Yang mana umur 3 tahun beliau sholat malam sepanjang penuh dia sepanjang malam. Sholat malam sepanjang malam dia. Sepanjang suntuk dia itu sholat malam. Usianya 3 tahun dan dia bilang apa? Saya masih ingat ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadaku, alastu birabbikum. Aku ucapkan bala. Waktu itu aku masih di dalam kandungan ibuku, kata dia. Nah, ini wali bukan ini? Wali ini begini nih. Yang begini nih wali. Makanya dikutip oleh Imam An-Nawawi. Apa kata beliau? Kata beliau apa? Antakuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala wahdah. Semuanya pergerakan orang tersebut, diam orang tersebut, baik dalam kondisi tidak dilihat orang maupun dilihat orang, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kemarin kita bahas tentang diam. Ketika kita misalnya marah sama orang, ditanya sama orang itu kita diam. Berarti sukunuhu itu, diamnya. Kita nggak jawab karena kita marah. Itu termasuk lillah bukan? Nah, itu tidak termasuk lillah karena kita sedang marah sama dia. Misalnya ngambek, minta uang sama orang tua. Sama orang tuanya nggak dikasih. Orang tuanya nggak ditegur. Pernah nggak begitu kita? Ya, Nan? Pernah nggak, Nan? Ya, mudah-mudahan sudah bertobat ya. Ya, alhamdulillah kalau sudah bertobat. Mending jadi mantan preman dibanding mantan ustadz. Ya, mending jadi mantan durjana dibanding mantan hafiz. Nah, jangan sampai kita begitu ya. Jadi tidak dicampuri oleh sesuatu apapun juga. Baik, kita lanjutkan kembali bahasan kita. Silakan dibaca. Siapa yang baca? Anggi? Ya, Sarri, namanya Sarri As-Saqati. Jadi ya. تغطي لهم شيئا تكشف ولا تكشف لهم شيئا. Artinya silakan dibaca. Ya, boleh pun. Diriwayatkan dari Syekh Asy'ari, ya, rahimahullah, beliau berkata,
Jangan lakukan sesuatu karena mengharap pujian orang banyak. Jangan tinggalkan sesuatu karena mereka. Jangan menutup sesuatu karena membuka. Dan jangan pula membuka sesuatu karena mereka. Nah, ini Sari As-Saqati. Jadi namanya Sari. Sari itu artinya apa? Tawanan. Jadi dia tawanan Allah. Namanya Sari As-Saqati. Muridnya Ma'ruf Al-Karhi, fahamnya Junaid Al-Baghdadi. Jadi Imam Junaid Al-Baghdadi punya paman namanya Sari As-Saqati, Imam Sari As-Saqati. Beliau ini muridnya Ma'ruf Al-Karhi. Sari As-Saqati ini pengusaha besar. Beliau pernah bertobat, beristighfar selama puluhan tahun, 20 atau 30 tahun, karena mengucapkan Alhamdulillah. Nah, masih ingat ya? Kemarin kita udah bahas ya. Berapa bulan yang lalu mungkin ya. Itu Sari As-Saqati. Kok bisa? Dia mengucapkan Alhamdulillah terus bertobat. Karena apa? Karena waktu itu kebakaran dan tokonya tidak terbakar. Jadi dia mengucapkan Alhamdulillah. Terus kemudian dia sadar, oh dia bersyukur atas penderitaan orang lain. Padahal ketika dia dapat kabar pasar terbakar, Alhamdulillah, berarti aku tidak sibuk lagi ngurusin dunia, kata dia begitu. Awalnya itu. Jadi dia itu bersyukur awalnya, kalau begitu saya udah nggak ngurusin dunia lagi. Jadi begitu, para kekasih Allah itu dia pusing kalau ngurusin dunia. Kalau kita pusing ngurusin akhirat. Pusing nggak punya dunia pusing. Kalau mereka punya dunia pusing. Makanya Rasul cepat sholatnya. Kenapa? Masih ada beberapa dinar atau dirham, uang yang belum disedekahkan. Masih ada sisa. Ada sisa uang, pusing Rasul. Kalau kita nggak ada uang, pusing. Nggak ada uang, habis uang di ATM. Jualan nggak laku, pusing. Target nggak tercapai akhirnya. Karena stres, nggak punya duit. Nah, kalau Rasul sebaliknya. Kalau wali Allah Sari As-Saqati sebaliknya. Dan menarik kalau kita bahas kisah pertobatan beliau itu. Jadi ada seorang yang mendoakan dia. Mudah-mudahan engkau terbebas. Jadi dia ada seorang wali yang lewat di depan tokonya, terus didoakan, mudah-mudahan engkau terbebas dari dunia. Terus ada anak kecil di bawahnya gurunya, Ma'ruf Al-Karhi. Kita udah bahas ya, siapa Ma'ruf Al-Karhi. Ada orang yang bermimpi seolah-olah kiamat sudah terjadi, terus kemudian di arsy Allah ada seseorang laki-laki. Lalu kemudian Allah yang Maha Tahu bertanya, siapa orang ini? Bertanya kepada para malaikat. Kata para malaikat apa? Engkau lebih tahu. Terus apa kata Allah? Dia sedang kasmaran kepadaku. Nah, itu gurunya. Jadi gurunya kasmaran kepada Allah. Nah, bisa nggak kita meniru itu? Kasmaran kepada Allah. Mudah-mudahan dikasih karunia Allah untuk bisa juga meniru. Itu gurunya Ma'ruf Al-Karhi. Ma'ruf Al-Karhi bawa anak yatim. Kata dia, anak ini kau kasih baju. Dikasih baju sama Sari As-Saqati. Lalu kemudian didoakan. Akhirnya dia bertobat. Sama sekali dia akhirnya nggak cinta lagi kepada dunia itu. Nah, itu Sari As-Saqati rahimahullah. Dia berkata, la ta'mal linnasi syai'an. Jangan berbuat karena manusia sesuatu apapun. Misalnya, Anda sempat baca ada satu kitab itu, ada seorang ulama ya, seorang kekasih Allah, wali Allah juga. Dia salah terbalik pakai bajunya itu. Pakai baju kebalik. Pas mau sholat, mau dibalik sama muridnya, harus ditahu sama muridnya. Wahai guru, baju mau kebalik. Pas mau diganti sama dia nggak jadi. Dia bilang apa? Aku pakai baju ini karena Allah. Sekarang dikasih tahu oleh manusia, bajuku kebalik, ku buka, berarti untuk siapa? Akhirnya apa? Akhirnya nggak jadi dia buka. Karena kalau dia buka, berarti dia buka bajunya karena Allah. Ngeri kan? Pernah nggak kita begitu? Baju kebalik, baju langsung kita ganti. Cepat-cepat kita. Nah, kalau beliau enggak. Makanya kita harus juga pas pakai baju kebalik, jangan
Jangan dibalik kalau misalnya itu bukan karena Allah. Aku pakai baju ini karena Allah, kata dia. Nggak mungkin aku lepas karena manusia. Nah, di sini dia bilang, jangan beramal sesuatu karena manusia, sekalipun sesuatu apapun. Jangan meninggalkan sesuatu karena mereka. Jangan meninggalkan sesuatu karena mereka. Jangan menutup, la tughatti lahum syai'an. Jangan tutup untuk apa namanya? Karena mereka. Wala takshif lahum syai'an. Jangan tutupi juga. Misalnya begini, jangan tutup juga ya. Mohon maaf ini, misalnya antum punya jerawat misalnya. Misalnya. Terus misalnya antum malu, kasih hansapas itu misalnya. Itu masuk nggak nih? Wala takshif lahum syai'an itu masuk nggak? Masuk ya? Masuk banget. Nah, kira-kira begitu ya. Maka jangan tutup, jangan sembunyikan sesuatu karena mereka. Jadi kalau kita buka sesuatu, bukalah karena Allah. Nutup sesuatu, nutuplah karena Allah. Makai sesuatu, makailah karena Allah. Buka sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tanggalkan pakaian karena Allah. Jelas sampai sini? Nah, catat lagi itu. Karena ini rahasia Allah yang Allah letakkan di hati orang-orang yang dicintainya. Nah, dibuka rahasianya sama kekasih-kekasih Allah ini. Makanya catat baik-baik, ingat baik-baik. Lanjutkan yang kedua. Nah, ini kita bahas tentang as-sidq. Siapa baca? Anggi? Ya. Aqallus sidqi. Aqallu. Di sana apa tulisannya? Oh, aqallu. Istiwa us. Ya. Jadi artinya apa? Diriwayatkan dari Al-Qushairi, ya, katanya kebenaran yang paling utama adalah kesamaan antara dalam keadaan sunyi atau sendiri ataupun di dalam kebanyakan orang banyak. Oh ya, ini nggak tahu mana yang benar ya. Kalau di kitab aneh ini aqallu. Aqallu itu artinya sedikitnya. Jadi as-sidq, sidq itu artinya kejujuran ya. Dan dia ada banyak dia itu. Ini Imam Al-Qushairi, bagus sekali Imam An-Nawawi ini kutip Imam Al-Qushairi. Jadi beliau itu punya kitab namanya Risalatul Qushairiyah. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nanti antum baca itu baik-baik itu. Di sana ada pembahasan banyak itu, ada ikhlas, ada tentang sidq. Jadi kalau misalnya kita bahas ya, kalau di sana aqallu berarti apa? Kejujuran yang paling kecil berarti. Samanya antara yang tampak dan yang tersembunyi. Itu yang paling sedikit. Jadi apa yang kita sembunyikan itu sama dengan yang kita tampakkan. Contoh, misal kita mengaji misalnya. Dilihat orang ngajinya misalnya 1 jam. Berarti kalau misalnya kita ambil pengertian Imam Al-Qushairi berarti apa? Nah, sendiri juga 1 jam. Itu minimal. Aqallu. Minimal. Makanya ada banyak kekasih Allah, doanya begini, Allahumma ja'al, ya Allah jadikan sirri apa yang kusembunyikan, rahasia-rahasiaku khairan, lebih baik min alaniyati, lebih baik daripada apa yang aku tampakkan. Jadi orang yang jujur itu minimal sama yang dia sembunyikan dengan yang dia tampakkan. Minimal itu. Contoh, misal kita mengaji di depan umum 1 jam. Di belakang orang 1/2 jam. Masuk nggak itu? Nah, berarti nggak masuk itu. Berarti nggak masuk. Makanya pengertian tentang sidq ini aneh pertama kali ini dikasih tahu sama Ustaz Abdurrahim.
Itu aneh benar-benar terpesona itu dengan pengertian sidik ini, dan pengertian jujur ini. Makanya misalnya waktu ditanya, sholat tahajud berapa juz ngajinya? Kalau antum sholatnya 4 juz, ucapkan 3 juz. Kalau antum sholatnya 1 juz, ucapkan berapa? Kurang dari itu. Supaya apa? Supaya mudah-mudahan kita termasuk di sini nih. Yang kita tampakkan minimal sama. Jadi setelah ngasih nasihat begitu tuh. Jadi yang kita sebutkan itu kalau bisa ada yang kita rahasiakan. Jangan kita sampaikan semua. Jangan sampai sebaliknya. Sholat tahajud 1 lembar dibilangnya 1 juz. Nah, ini repot ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Hafalannya Abdi sama Apip. Apa Apip artinya Apip? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai. Apa dia artinya, Dik? Wahai orang-orang yang beriman, kunu, jadilah. Jadilah bersama orang-orang yang shadiq. Kunu ma'as shadiqin. Jadi kita ini disuruh Allah bersama orang-orang yang jujur. Supaya apa? Supaya nular. Kita ini menyerap. Kita ini punya kemampuan untuk menyerap. Makanya almaru ala dini khalilih. Seseorang itu sesuai dengan agama kekasihnya. Jadi kalau misalnya antum mau lihat agama seseorang, lihat agama teman akrabnya siapa itu, kekasihnya siapa itu. Makanya Nabi Muhammad SAW temenan sama siapa? Malaikat Jibril. Siapa lagi? Para malaikat yang lain yang kita nggak tahu. Siapa lagi? Abu Bakar As-Siddiq. Julukannya saja sudah Siddiq. Julukannya sudah Siddiq. Kalau keimanan dia ditimbang, ditaruh di satu timbangan, di satu apa namanya? Di satu sisi yang lain keimanan semua manusia termasuk kita berarti. Lebih berat iman siapa? Iman Abu Bakar, temenan sama Rasul, makanya nular ke Abu Bakar itu. Temenan sama siapa lagi? Umar bin Khattab. Kalau ada setan yang takut, karena dia takut, saking takutnya dia kepada Allah sering nangis, sininya sampai ada garis bekas air mata ngalir. Saking takutnya dia kepada Allah, dia bilang ke Huzaifah bin Al-Yaman, apa? Dia bilang, ada nggak namaku di orang-orang munafik itu? Nah, makanya kita dalam bab ikhlas itu, kata Imam Al-Qusairi, di dalam kitabnya itu, Risalatul Qusairiyah itu, setiap saat kita harus jujur. Setiap saat kita harus jujur, baru nanti kita, setiap saat kita harus ikhlas, baru nanti kita bisa naik ke jujur. Jadi shadiq itu di atas ikhlas. Orang yang shadiq pasti ikhlas. Orang yang ikhlas belum tentu shadiq. Contohnya apa? Jadi kata Imam Al-Qusairi, as-sidq, kejujuran itu, kebenaran itu, ada dalam hati, ada dalam lisan, ada dalam anggota tubuh, ada dalam perbuatan artinya itu. Contohnya kita salat, bilang apa? Allahu Akbar, artinya apa? Allahu Akbar itu. Allah Maha Besar. Itu adalah perkataan yang kita ucapkan paling banyak dalam salat. Ada nggak yang lebih banyak dari itu? Antum baca Al-Fatihah berapa kali? 4 kali kalau 4 rakaat. Baca takbir berapa kali? Minimal sekali. Tapi masa cuma sekali? Takbir intikal kan dia sunnah memang. Tapi takbiratul ihram kan wajib. Tapi kan kita baca Allahu Akbar, Allah. Banyak itu. Artinya apa? Allah Maha Besar. Berarti apa? Kalau misalnya kita baca itu, siapa yang Maha Besar? Allah. Tapi kenapa kita masih ada perasaan kiber di dalam hati ini? Perasaan sombong. Sombong kan kita kemarin bahas ada 3 kan pengertiannya. Dia melihat dirinya ada martabat, yang lain nggak ada martabat. Terus dia melihat dirinya ada martabat, orang lain ada martabat, tapi martabatnya lebih tinggi dari orang tersebut. Atau dia merasa dirinya nggak punya martabat, dia merasa dirinya hina, orang lain hina, tapi orang lain lebih hina dari dia. Saya bodoh, tapi dia lebih bodoh dari saya.
Nah, begitu. Masih ada kiber di dalam hati kita. Padahal kita bilang Allahu Akbar. Makanya seharusnya ketika kita ucapkan Allahu Akbar apa? Allah lah yang maha besar, kita kecil, kita hina. Sehingga apa? Jadilah kita abdun tadi itu, hamba. Waktu kita ucapkan apa? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin misalnya. Aku menghadapkan wajahku kepada pencipta alam semesta ini. Pikiran kita kemana? Hati kita kemana? Mulut kita ngomong apa? Hati kita kemana? Jujur bukan itu? Itu nggak jujur. Itu tidak bisa disebut jujur. Kenapa? Karena nggak sama apa yang diomongkan dengan apa yang di hatinya. Makanya kalau misalnya dalam penjelasan sholat khusyuk itu salah satu diantaranya adalah hati kita hadir. Hati kita membenarkan apa yang mulut kita ucapkan. Minimal dia ngucapin juga sama. Bahkan seharusnya hati kita dulu menjadi imam, baru lisan kita. Jadi pas hati kita bilang alhamdulillah baru mulut ucapkan. Nah itu butuh latihan yang lama sekali. Makanya kan kemarin aneh salah satu kasih tips ke antum kan, kalau misalnya hati kita hilang entah kemana, misalnya ingat lagi, ulang lagi, ingatnya sampai mana? Misalnya kita baca alhamdulillahirobbilalamin, sudah nggak tahu kemana hati kita misalnya, baru ingat pas waladhdallin, ulang dari ingatnya tadi alhamdulillahirobbilalamin misalnya, ulang lagi, terus begitu sampai kita latih dia hadir, supaya kita bisa masuk as-sidq ini. Jadi kata Rasulullah SAW, la yazalul abdu yasduqa wa yataharra sidqa hatta yuktaba inda Allah Ta'ala siddiqan. Tidaklah seorang hamba dia senantiasa berbuat jujur, berkata jujur. Bukan cuman mulutnya saja, hatinya juga jujur. Maka sampai dia itu akhirnya dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Jadi jujur itu ada yang pertama sidqun niyah. Jujur dalam hal niat. Jadi niatnya itu jujur, niatnya itu benar. Contoh, antum Pip motong rambut. Buat apa motong rambut Pip? Biar ganteng apa? Jujur aja, jujur. Ya, biar rapi terus, habis itu? Oh, nggak ada ini? Nggak ada yang lain? Oh, ya. Nggak ada yang lain, misalnya biar tambah ganteng misalnya? Nah, ada banyak orang misalnya dia potong rambut supaya apa? Supaya terlihat ganteng, rapi. Rapi supaya terlihat ganteng. Jujur nggak dia itu? Niatnya itu? Termasuk nggak itu jujur? Ikhlas nggak itu? Menurut antum, dia potong rambut supaya ganteng, supaya tambah ganteng. Ikhlas nggak itu? Nah, nggak ikhlas. Kenapa? Karena sudah tercampur. Supaya orang senang melihat dia, supaya tambah ganteng. Sudah nggak ikhlas, berarti nggak termasuk itu sedekah niyah itu. Dorongannya tidak benar berarti itu. Misal antum nyetrika baju nih. Kenapa disetrika baju itu? Nah. Itu dorongannya lihat dulu. Terus yang selanjutnya sidqul lisan. Sidqul lisan. Di hati ini dia ada tugas lagi disebutnya azam. Jadi tekad. Jadi dia punya selain niat tadi itu tugas hati ini dia ada tekad sebelum ke lisan ya. Jujur dalam tekadnya itu. Makanya ada sahabat yang karena salah satu asbabun nuzul Allah turunkan minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaihi. Faminhum man qada nahbahu wa minhum may yantazir wa ma badalu tabdila. Nah itu jujur dalam hal azam dan wafaul azam. Jadi sidqul wafaul azam. Sidqul wafail azam. Jadi dia jujur dalam memenuhi tekadnya tadi itu. Maka kata Allah di antara orang-orang yang beriman itu ada laki-laki yang jujur. Yang dia
Shadaqu ma'ahadullah alaih. Dia jujur terhadap janji yang sudah dia buat kepada Allah. Jadi dia nggak ikut perang Badar waktu itu. Akhirnya dia berjanji kepada Allah. Kalau aku diizinkan untuk ikut perang Badar, maka Allah akan melihat apa yang kulakukan. Dah sampai sana aja dia ngomong. Habis itu apa? Puluhan, 80 sepupunya itu sudah tidak bisa tahu bahwa itu saudaranya. Dia cuma tahu dari jarinya itu. Habis badannya itu. Puluhan, 80, tidak kurang dari 80 luka itu. Di belakang nggak ada. Artinya apa kalau nggak ada luka di belakang? Nggak mundur dia itu. Nah, makanya ayat ini merupakan ayat yang sangat bagus sekali itu. Di antara orang-orang yang beriman itu ada yang jujur terhadap janji yang sudah dia ucapkan kepada Allah. Di antara mereka ada yang sudah menunaikan janjinya itu. Wa minhum may yantazir. Di antara mereka ada yang menunggu-nunggu. Di antara mereka ada yang menunggu-nunggu untuk dia buktikan apa? Janjinya kepada Allah. Wa ma baddalu tabdila. Sekali-kali pun mereka tidak merubah janjinya kepada Allah itu. Nah, coba kita punya janji nggak sama Allah? Antum punya tekad nggak untuk membuktikan kecintaan antum kepada Allah? Misalnya Allah, aku hanya mencintaimu, beri aku harta, nanti ketika engkau beri kepada aku harta, aku habisin semua itu untukmu semua, tanpa aku sisain. Pernah nggak antum berjanji seperti itu? Allah, aku akan buktikan bahwa engkau yang paling kucinta, aku nggak peduli kepada yang lain. Nah, kalau belum, milikilah janji seperti itu, coba. Dan minta kepada Allah untuk bisa kita punya kemampuan untuk apa? Membuktikan, menunaikan janji kita kepada Allah tersebut. Jadi minimal adalah kesesuaian antara yang di dalam sama yang di luar, yang tampak dan yang tersembunyi. Terus yang selanjutnya, sidqul lisan. Jadi jujur lisannya itu. Makanya kita kemarin bahas apa? Idza kadzdzabal 'abd, kalau ada seorang hamba itu yang berdusta, taba'ada anhul malak milan, maka malaikat menjauh dari dirinya berapa? 1 mil, 1,6 kilo berarti itu. Menjauhnya itu. Karena apa? Karena baunya, bau busuk yang dikeluarkan oleh orang itu. Mungkin bau sebusuk itu 1,6 kilo itu, apalagi itu kalau bukan TPS itu, tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan akhir itu. Itu mungkin 1 kilo ada kali, 1 kilo itu masih kecium baunya itu. Bisa di Mukti sana tuh. Atau TPS mana lagi itu, ada banyak TPS. Yang baunya itu masih, sudah jauh masih ke bau. Nah artinya kita harus hati-hati nih. Kalau malaikat saja nggak mau dekat sama kita, berarti Allah apa? Nggak suka sama kita berarti Allah. Allah berarti nggak suka sama kita. Kalau Allah nggak suka sama kita, repot urusan kita itu. Kalau malaikat menjauh, yang dekat siapa? Nah, yang dekat setan. Sebelum kita tidur itu dua makhluk bertengkar itu, berebut. Malaikat dan setan. Dia pengen akhir hari kita pada hari itu kita tutup dengan maksiat. Maksiat itu ada banyak ya. Ngelihat yang nggak halal misalnya. Kalau antum kan handphone dikasih ya kecuali berapa orang kan ini. Nah, berarti antum yang punya potensi untuk menutup hari dengan maksiat itu. Yang dikasih-kasih handphone ini. Ya. Apakah yang nggak dikasih handphone terbebas? Enggak juga. Nah, ulang sebelum tidur misalnya. Ingat. Wah, tadi di sintrek sama Habib misalnya. Wah, kesel kan? Kesel saya. Akhirnya apa? Menutup harinya dengan kesal tadi itu. Siapa yang menang? Setan yang menang, malaikat pergi. Makanya sulit bangun untuk tahajud. Diikat sama setan. Sulit bangun tahajud. Nah, makanya waktu kita tidur itu usahakan tutup dengan amal soleh. Apa itu diajarkan Rasul apa?
kepada anaknya Fatimah. Baca subhanallah, terus alhamdulillah, terus Allahu Akbar. 33, 34 ya, Allahu Akbar. Terus apa lagi? Baca ayat kursi, terus apa lagi baca? Al-Kafirun, kita akan terbebas daripada kekufuran, kekafiran. Baca Al-Kafirun. Terus apa lagi? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, begitu. Antum kan pagi petang ini enggak baca zikir itu enggak? Pagi petang. Habis sholat. Nah, lewat. Habis Jumatan, baca enggak? Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, Al-Nas 7 kali. Karena aneh, kalau ngimam itu pasti aneh kerasin itu supaya apa? Ngasih tahu, baca loh. Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Itu perlindungan 1 pekan. Kalau antum di dekatannya itu aneh kerasin itu supaya apa? Ngajarin itu tuh maksudnya itu. Ngajarin. Bukan nunjukin amal sesudah sholat Jumat. Ngajarin itu supaya kita ada perlindungan 1 pekan. Baca Al-Kahfi supaya apa? Kita ada sinar. 8 hari sinarnya itu. Jadi harus diupdate setiap pekan. Antara rumah kita sampai ke Ka'bah itu ada sinar. Ada cahaya. Kan kita udah bahas itu di kitabnya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari bahwa kalau di langit itu ada bintang-bintang, di bumi juga ada bintang. Siapa bintangnya itu? Ya para kekasih-kekasih Allah. Yang mana sinarnya itu lebih terang daripada sinar bintang. Nah, kita bersinar juga, pengen nggak kita bersinar itu dilihat penduduk langit? Maka baca surah Al-Kahfi. Bro, Ustaz ngulang hafalan. Makanya buru-buru selesaikan Al-Kahfi juga selesaikan. Tapi kalau udah hafal enak tuh. Sekitar berapa? 5 lembaran kurang lebih. Abdi yang suka baca ya. Yang lain? Baca itu. Dajjal udah mau keluar ini. Sibuk pasukannya itu. Udah sibuk itu. Kita nggak tahu kapan keluar. Wallahu alam. Cuman yang jelas pasukannya udah sibuk itu. Pasukannya sibuk. Ya, baca. Minimal hafal 10 ayat pertama. 10 ayat pertama, 10 ayat akhir. Baca itu. Baca. Ya. Banyak daripada orang-orang yang memiliki ilmu hati ya, maksudnya orang-orang yang dekat sama Allah, itu aneh dapat kabar itu siap-siap aja Dajjal nanti. Ya kita nggak tahu kapan, Allah alam. Cuman siap-siap aja. Baca itu Al-Kahfi itu. Dikasih sinar. Itu sidqul lisan. Terus yang selanjutnya sidq atau jujur terhadap semua hal tentang agama ini. Artinya apa? Sholat, jujur dia. Disuruh zakat, jujur dia. Disuruh apa lagi? Semuanya pokoknya. Nah, kata Imam Al-Ghazali, kalau misalnya terhimpun semuanya itu pada diri seseorang, maka dia disebut siddiq. Dia disebutnya siddiq. Tapi kalau cuma hanya satu, dia disebutnya shodiq. Shodiq itu orang yang jujur. Kalau siddiq, itu dia berarti semua yang dia lakukan itu adalah kejujuran semua. Begini aja dia angkat tangan, jujur, itu dia berarti. Diam, jujur. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Makanya keimanannya lebih berat dari keimanan semua umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan termasuk siapa tuh? Termasuk Syariah Sakoti, termasuk Imam Al-Qusari, termasuk Imam An-Nawawi itu. Satu orang yang dilawan itu. Abu Bakar As-Siddiq. Nah, makanya kita harus cintai dia. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kita ucapkan Sayyidina, kita hormati dia. Sayyidina Abu Bakar. Apa? Menunjukkan penghormatan kita kepada beliau. Supaya apa? Supaya kita walaupun tidak bisa beramal dengan amalnya beliau, kita masuk dalam barisan beliau. Siapa nama aslinya ya? Nggak tahu nih siapa nama aslinya itu.
Abu Kuhafa itu nama bapaknya bukan? Nama bapaknya kan? Enggak tahu ada nama aslinya siapa. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan beliau itu tahu punya istri, istrinya itu lagi hamil. Sudah tahu itu laki-laki apa perempuan itu. Dia udah bilang ke Aisyah, kasih saudara-saudaramu begini-begini, yang laki-laki begini. No, kan kurang satu kata dia. Itu yang dalam kandungan itu. Dia udah tahu itu. Kenapa? Karena dia melihat dengan kata Allah, kuntu sam'al ladzi yasma'u bihi. Aku menjadi pendengaran yang dengannya dia mendengar. Aku menjadi penglihatan yang dengannya dia melihat. Nah, makanya kalau kita masuk pada definisi yang selanjutnya nanti akan kita temukan, tapi belum nanti. Kita masuk dulu pada definisi yang kedua ya. Apa kita selesaikan aja hari ini? Siddiq. Satu lagi aja lah, karena udah jam 9 ya. Silakan dibaca. Walil Harits al-Muhasibi. Qadrin lahu fi qulubil khalqi ya salahi qalbi. Ya, terus ittila'an nas maf'ulun bihi mathaqili ladzarri. Nah, itu jamak dari mithqala dzarrah. Mithqalun mathaqil. Terus ittila'an nas ala sayyi min amalihi fa inna hatatu. Fa inna, ada inna berarti mansub. Fa inna karahatahu yuhibbu az-ziyadata. Ya, silakan dibaca artinya. Coba. Hadis al-Muhasibi rahimahullah berkata, Ya. Orang yang jujur ialah orang yang tidak peduli jika timbul kekaguman pada hati makhluk karena kebaikan hatinya. Ia tidak suka tersingkap kebaikannya di hadapan manusia sekecil apapun. Dan dia tidak murka jika perbuatan buruknya terungkap di hadapan mereka. Karena kemurkaannya dalam hal ini menunjukkan bahwa ia suka dipandang lebih di mata mereka. Dan ini bukan merupakan akhlak para sinikin atau orang-orang yang jujur. Ya, coba ya, Abi coba baca yang itu. Itu apa di sana lihatin. Yang awalnya aja. Ya. Berkata orang yang benar adalah orang yang tidak peduli meskipun dia keluar dari segala apa yang ditetapkan dalam hati makhluknya untuk kebaikan hati. Nah, cukup. Nah, itu yang lebih cocok itu artinya itu. Ya, kalau yang itu rada kurang pas. Siapa Harits al-Muhasibi ini? Siapa? Ada yang tahu nggak? Siapa? Baru dengar. Ini orang ya. Dia aneh hitung-hitung, dia itu pernah dikasih oleh bapaknya itu warisan. Jadi kalau ada hitung dalam rupiah, kalau kita hitung ya, 1 dinar itu anggaplah 2 juta aja. Dia itu dapat warisan dari orang tuanya itu 600 miliar. Jadi dia itu dapat 300 dinar apa berapa gitu. Pokoknya kalau di rupiah kan ini hitung-hitung itu 600 miliar. Gak diambil sama dia itu. Gak diambil sama dia. Dia bilang apa? Kenapa nggak kamu ambil, itu kan hakmu? Dia bilang apa? Bapakku itu Qadariyah, kata dia. Kata Rasul, Qadariyah itu Majusi. Dan kata Rasul, haram ngambil warisan dari orang Majusi. 600 miliar lewat. Nggak ditolak sama dia itu.
Itu kalau 1 dinar 2 juta. Kalau misalnya jadi 1 dinar itu 4,25 gram emas. 4,25 gram. 1 gram berapa itu? Aneh biar gampang 2 juta aja ngitungnya. Biar gampang. 600 miliar. Kalau misalnya lebih, ya berarti antum hitung sendiri aja. Nggak ditolak sama dia. Makanya penjagaan Allah kepada dirinya itu kuat sekali. Kalau dia mau makan makanan yang haram atau subhat, uratnya di sini itu langsung kejang-kejang. Uratnya langsung kejang-kejang, nggak bisa makan dia, nggak bisa ngambil itu. Pernah dia diajak sama Junaid, Imam Junaid Al-Baghdadi, tahu ya, sama-sama Bali ini. Cuman beda levelnya. Jadi dibawain makan. Dia pas mau makan itu ini apa namanya? Kejang-kejang, cuman dia paksa. Dia paksa masuk ke dalam mulutnya, nggak bisa ditelan sama dia itu. Ngunyah aja nggak bisa nelen. Akhirnya diludahin sama dia itu. Terus kata Imam Junaid Al-Baghdadi, kenapa begitu? Dikasih tahu sama dia, kalau misalnya makanan itu haram, uratku di sini langsung kejang-kejang itu, nggak bisa makan itu. Siapa lagi itu kalau bukan Allah yang menjaganya itu. Dapat dari mana kata dia makanan itu? Kata dia, aku dapat dari saudaraku, pernikahan saudaraku. Sisa-sisa aku bawa kata dia. Oh kata dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, amin. Ada ya? Ya, syukran Pak Eko. Taqabbalallah minkum. Namanya siapa? Al-Harith Al-Muhasibi. Coba apa ngetesnya? Kalau enggak ya. Nah, makanya apa namanya? Dikutip oleh Imam An-Nawawi ini enggak sembarangan. Bahkan beliau ini juga dikutip sama Imam Al-Qusairi. Akhirnya jadi tadi aku ingin menyenangkanmu karena Junaid itu sama-sama wali kan. Bahkan Imam Junaid Al-Baghdadi itu dia dua dia mimpin. Ahli zahir sama ahli batin itu dia pemimpinnya. Jadi ahli fikih itu Imam Junaid itu. Nah, akhirnya ya sudah kita pulang aja ke rumah. Ayo ke rumahku makan kata dia, kata Imam Junaid Al-Baghdadi. Dikasih roti kering, dia makan aman. Ah, begini kata dia. Kalau mau ngasih guru sufi itu begini kata dia. Kalau mau ngasih kekasih Allah makanan yang begini kata dia. Enak ya. Kalau kita pengen nggak seperti itu? Timbulkan rasa ingin juga seperti itu. Dijaga sama Allah itu. Kalau Rasul gimana dijaga Allah? Pas ada konser apa? Waktu kecil, tepuk sininya, tertidur, nggak kedenger sama sekali itu. Dijaga sama Allah itu. Sama Imam An-Nawawi juga itu. Imam An-Nawawi itu waktu kecil dijaga, nggak mau main dia itu. Dipaksa teman-temannya main, dia nggak mau main. Dijaga sama Allah. Waktu kecil sudah dapat Lailatul Qadar. Ngomong sama bapaknya, wahai bapakku kenapa rumah kita terang? Oh ternyata Lailatul Qadar. Masih kecil itu, dijaga sama Allah dari kecil. Dari kecil dijaga sama Allah. Nah itu Imam Al-Harith Al-Muhasibi. Dia bilang apa? Nah ini yang aneh, benar-benar terpesona itu tentang orang yang shadiq itu begini. Jadi dia nggak peduli. Dia nggak peduli kalau dia itu keluar dari hati manusia. Maksudnya apa? Dia dibenci sama manusia, dia nggak peduli. Tujuannya apa? Min ajli salahi qalbih. Agar hatinya itu tetap terjaga, maka dia nggak peduli dibenci sama orang. Bahkan dia itu nggak senang kalau misalnya ini masakilil ladzarri ini maksudnya mithqala dzarrah. Mithqala dzarrah jamaknya. Mithqala dzarrah apa artinya? Seberat biji zarrah. Orang awalnya artikan seberat biji sawi. Terus orang tahu atom bagian terkecil ditulis seberat atom. Terus tahu ternyata atom ada lagi bagian terkecil, proton, elektron, neutron. Akhirnya balik lagi biji sawi lagi. Translate-nya balik lagi itu. Sekarang biji sawi lagi. Jadi memang translate itu memang enggak kadang memang tidak sesuai sama yang
ada di dalam bahasa Arab, dan memang seperti itulah, makanya kita harus baca itu tafsiran ulama itu, kita baca kalau bisa yang Arab, artinya Arab, supaya kita bisa lebih paham. Walaupun seberat sekecil apapun itu, dia nggak suka itu. Jadi kalau kebaikan dia diketahui sama orang lain, dia nggak suka. Berarti kalau misalnya dia tahu, orang lain tahu, misalnya dia hafal Al-Quran, dia seneng nggak itu? Kalau orang shodiq, dia nggak seneng berarti itu. Kalau dia tahu, hafalannya lancar, seneng nggak? Antum seneng nggak kalau tahu? Adnan misalnya, ujian kemarin, lancar langsung izin, izin, mancing, wis. Langsung izin, hafalan lancar. Ditahu dari Pak Nu tahu. Adnan, hafalan lancar, izin, mancing. Seneng nggak, Nan, hafalan lancar? Nah, berarti masuk nggak, Nan? Masuk nggak, Nan? Nah, berarti belum. Yang penting kita tahu dulu, walaupun kita bukan bagian dari mereka. Makanya kata Imam Syafi'i kurang apa Imam Syafi'i? Dia bilang apa? Aku membenci orang-orang, aku menyukai orang-orang yang soleh, walaupun aku bukan dari golongan mereka. Dan aku membenci pelaku maksiat, walaupun aku termasuk dari mereka. Nah, itu Imam Syafi'i ngomong begitu. Gimana kita seharusnya itu? Maka orang-orang yang shodiq itu, dia justru berkebalikannya. Dan dia nggak benci kalau keburukannya diketahui sama orang. Bahkan sebaliknya, dia senang kalau keburukannya diketahui sama orang. Bahkan ada kisah kan, seseorang yang ingin dalam perjalanan dia menuju wali Allah. Berarti dia belum menjadi wali, baru calon wali. Dikasih Allah karomah. Kalau berdoa makbul, orang minta airnya mujarab. Akhirnya apa? Mengganggu dia itu. Mengganggu. Karena dia hanya inginkan Allah saja. Tetapi orang-orang banyak mendatangi dia. Sehingga hatinya menjadi terganggu. Akhirnya apa yang dilakukan? Masuk ke dalam hammam. Masuk ke dalam kamar mandi pemandian umum. Terus dia cari baju yang bagus, diambil sama dia. Habis itu apa? Dipukulin dia. Yang tadinya terkenal sebagai orang soleh, terkenal menjadi orang yang pencuri baju. Kata dia, sejak saat itu hatiku menjadi tenang. Nah, ini shodiq nih. Siddiq ini, maksudnya siddiq nih. Kalau kita apa? Ya bagus-bagusin pencitraan. Biar ada jamaah ngaji misalnya, biar nggak ada jamaah tidur. Nah, ini pencitraan ini. Berarti kalau pencitraan bukan akhlak siddiqin. Saiful Siddiq. Ini calon siddiq ini. Pedang kejujuran ini. Jadi ingat ya, kalau misalnya antum ingin masuk ke dalam golongan shodiq atau siddiq, ikuti Imam Al-Muhasibi ini. Jadi kita nggak peduli sama pendapat manusia, nggak peduli. Yang kita pedulikan siapa? Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah saja. Maka ada kisah. Jadi waktu itu di Arab, di Mekah itu, Mekah atau Madinah, pacaklik, nggak turun-turun hujan itu. Orang berhari-hari sholat, 3 hari sholat istisqa, nggak digubris sama Allah. Ini ada banyak versi ya. Cuman ada versi yang mengatakan Abdullah bin Mubarak. Jadi dia termasuk juga wali Allah. Itu salah satu idola kita juga. Anak satu-satunya. Jadi bapaknya itu apa? Bapaknya itu budak, tapi jujurnya minta ampun. Akhirnya pemiliknya punya 1 anak perempuan, anak satu-satunya. Dinikahkanlah sama bapaknya Abdullah, dinikahkanlah sama Al-Mubarak tadi. Nama bapaknya Al-Mubarak. Dinikahkan sama bapaknya Abdullah. Punya anak namanya Abdullah bin Mubarak. Tahun pertama dia berhaji, tahun kedua dia berjihad, berperang. Jagoan. Kita udah bahas kisahnya itu, seberapa jagoan orang ini. Sampai ngalahin jagoan Romawi itu. Jagoan Islam bertumbangan, habis itu dia turun.
Tapi sebelumnya dia bilang dulu sama temennya, dia kasih wasiat dulu kalau saya meninggal gini. Dia tutup mukanya, habis itu lawan tanding dia. Kalah orang itu, datang lagi kalah terus sampai nggak ada lagi orang ramai berani ngelawan orang itu dan mukanya ditutup. Habis itu masuk ke barisan prajurit kayak biasa aja, nggak tahu siapa dia itu. Kata dia ke temannya, jangan kasih tahu sampai aku meninggal. Pas Abdullah ibn Mubarak meninggal baru dibuka, itu adalah Abdullah ibn Mubarak. Tahun kedua dia berperang, tahun ketiga dia berdagang. Maka kita bahas kan, kalau dia naik haji, satu kampung dinaikin haji itu. Nggak cuma naik haji, nggak cuma ongkos, tapi oleh-olehnya juga. Bukan cuma ke Mekah, ke Madinah juga oleh-oleh dibeliin. Mau nggak kita jadi gitu? Itu luar biasa orang itu. Ahli fikih, ahli batin juga tuh, wali Allah juga. Nah, dia datang ke Mekah waktu itu paceklik orang sholat istisqa minta hujan nggak dikabul sama Allah. Akhirnya dia nyari tempat di bukit, di tempat sepi, gua yang masuk cuman satu orang aja pintunya, tapi masuknya kayak kepiting, jalannya miring. Jadi pintunya itu harus masuknya begini. Kebayang kan? Tempat sepi itu. Jadi dia mau sholat istisqa juga. Nah, dia nggak tunjukin. Coba lihat kalau zaman sekarang. Oh ya, udah pada sholat ya? Ya udah, giliran aneh sholat. Ternyata pas dia sholat, datang badai. Datang azab ya. Auzubillah min dzalik. Nah, habis itu dia masuk ke dalam tempat itu, dia lihat ada laki-laki. Laki-laki secara fisik tidak menawan. Sulitlah kalau secara fisik dibilang ganteng. Kurus, hitam, terus apa namanya? Pokoknya nggak menarik lah. Habis itu dia berdoa, ya Allah, demi keagunganmu, demi kemuliaanmu, orang udah semua minta hujan. Sekarang aku minta kepada hujan, karena aku tidak akan mengangkat kepalaku sampai engkau turunkan hujan, kata dia. Akhirnya apa? Belum selesai dia berdoa begitu langsung turun hujan itu. Wah, kata Abdul Mubarak, luar biasa orang ini. Cuma ada 2 orang di dalam tempat itu tuh. Dia pertama lihat dulu kan, bisa nggak itu salat? Oh bisa. Akhirnya dia masuk ke sana, ternyata ada orang. Akhirnya diikutin sama dia. Sampailah di sebuah tempat, ternyata dia budak. Dibeli sama Abdullah ibn Mubarak. Kata dia, kata tuannya itu, oh dikasih 1, 2, 3, 4. Bukan. Satu lagi katanya. Tapi engkau nggak akan suka sama orang ini. Aku beli 20 dinar. Bahkan sekarang 10 dinar pun nggak laku. Nggak apa-apa, tunjukkan. Nah, cocok. Aku beli, kata Abdullah bin Mubarak. Habis itu dia bilang, kenapa engkau membeliku, wahai Abdullah bin Mubarak? Kata Abdullah bin Mubarak, lah, belum memperkenalkan dirinya, dia sudah tahu bahwa namanya Abdullah bin Mubarak. Dari mana kau tahu? Kekasih Allah tahu dengan kekasih Allah. Jadi la ya'riful wali illa wali. Jadi nggak tahu wali kecuali wali. Jadi kalau antum ketemu sama wali Allah, nggak perlu perkenalan. Kalau antum wali juga. Jadi ada kisah itu, Nabi Khidir ketemu seseorang. Kata Nabi Khidir, ayo kita ke sana, ikut ke sahabat Rasul sedang membagikan hadis. Dari mana? Wah, terlalu jauh, kata dia. Sanadnya terlalu jauh. Saya di sini langsung mendengar Allah, kata dia begitu. Apa buktinya? Kata dia, hatiku mengatakan engkau adalah Khidir, kata dia gitu. Wah, kata Nabi Khidir, kupikir aku sudah mengenal semua wali Allah, ternyata ada wali Allah yang tidak aku kenal. Nah, dari sana ulama ngomong bahwa wali yang lebih tinggi, dia wali yang lebih rendah, dia tidak akan mengenali wali yang lebih tinggi. Jadi kalau antum nggak terkenal, bisa jadi antum wali yang lebih tinggi ya. Nah, terus akhirnya aku bukan untuk kau layani, kata Abdul Mubarak, tapi aku ingin melayani. Setelah itu diajak pulang sama Abdullah bin Mubarak, dia sholat, habis itu apa? Dia berdoa minta mati, akhirnya meninggal. Orang yang shadiq, kenapa? Karena rahasianya sudah diketahui. Jadi dia kan tempat tersembunyi banget dia itu.
tersembunyi banget berdoanya itu supaya apa? Supaya orang lain nggak tahu. Disembunyikan itu kebaikannya itu. Makanya dari sinilah kita tahu bahwa semakin kita banyak menyembunyikan tentang kebaikan kita dan hanya Allah saja yang tahu, semakin mendekat kita ke sini. Bukan pula kita mengumbar aib kita dibuka, enggak, jangan begitu. Bukan, maksudnya bukan begitu. Ya, aib tutup, jangan dibuka. Aib jangan dibuka. Kecuali pada beberapa hal, kan kemarin udah kita bahas ya, ada sekitar kurang lebih ada 6 kondisi, kata Abdullah bin Mas'ud. Nah, maka dia nggak senang itu kebaikannya diketahui sama orang lain. Nah, ini antum catat baik-baik, ingat baik-baik. Aneh dari sejak pertama kali aneh dengar ini, kisah ini luar biasa. Benar-benar menginspirasi. Sudah keluar dari kebiasaan orang. Keluar dari orang umum itu keluar. Dia nggak peduli apa pendapat orang tentang dia, yang dia pedulikan cuman pendapat Allah saja tentang dirinya, dan dia nggak suka kebaikan diketahui oleh orang lain, dan dia nggak benci keburukannya diketahui sama orang lain. Justru pas kebaikannya diketahui sama orang lain, dia nggak suka. Justru dia nggak suka. Nah, itu shodiq. Levelnya di mana? Levelnya itu di bawah Nabi itu. Coba hafalan antum. 5 ya. Wa may yuti'illah war rasul faulaika alladziina ma'al ladziina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Terus wasyuhada'i was-salihin. Di atas orang yang syahid. Jadi siddiq itu di atas orang yang syahid. Kita kemarin bahas siapa? Dzunun al-Misri. Di waktu meninggal di keningnya dia adalah wali Allah, dia mendapatkan rahmat Allah, dia terbunuh oleh pedangnya Allah. Kita bahas di Khotlal Quran kisah laki-laki pertama yang di sininya ketika dibuka ada apa? Fa huwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Waktu ada sahabatnya kan sahabatnya kan bertanya ya. Dia melihat ada orang yang sholat, dia bilang, wah ini wali ini. Dia la ya'riful wali lah, wali enggak. Tidak mengetahui wali kecuali wali. Akhirnya dia ucapkan salam setelah wali, assalamualaikum. Dia ngomong, belumkah kau tahu bahwasannya neraka itu punya bahan bakar? Waquduhan nas wal hijarah. Langsung pingsan itu. Baru dengar itu aja pingsan. Saking bagus hatinya itu. Dan orang yang ngomongnya juga sodik juga. Sama-sama siddiq. Setelah itu dia siuman, tambahkan lagi. Kalla innaha laza nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fawa. Meninggal. Dibuka di sini ada tulisan, maka dia termasuk dalam kehidupan yang diridhoi. Kehidupan yang memuaskan. Bahwa fi 'ishatir radiyah, fi jannatin 'aliyah. Dalam surga yang tinggi, kutufuha daniyah, dahannya itu dekat. Pohon-pohonnya itu, buah-buahannya itu dekat, gampang untuk dipetik. Bermimpilah dia orang ini, ketemu sama saudaranya tadi. Wah, dia pakai pakaian kebesaran, pakai mahkota. Dia tanya, apa yang diperbuat Tuhanmu kepadamu? Tuhanku memberikanku sama seperti yang dia berikan kepada Ahlul Badar. Kata dia begitu. Ahlul Badar, kenapa kok bisa? Kata dia, orang-orang Badar itu kutilu bisuyufil kufar, mereka itu terbunuh oleh pedang-pedang orang kafir, wa kutiltu bisayfil malakil ghaffar, kata dia gitu. Sedangkan aku terbunuh oleh pedang malaikat al-ghaffar. Malaikat Allah yang Maha Pengampun. Jadi kalau kita mati, ngaji, mati, nah itu mudah-mudahan termasuk dalam golongan ini nih. Pas kita ngaji misalnya, itu banyak itu kisah, nanti kita bahas lah, pelan-pelan kita bahas nanti kalau ada waktu, mudah-mudahan di Khotlal Quran itu banyak sekali kisah-kisah yang menginspirasi kita ya. Dan semakin tahu bahwa kedudukan kita masih jauh, PR kita masih banyak yang harus kita perbaiki. Ya mungkin ini dulu ya malam ini, mudah-mudahan sedikit yang kita bahas tapi masuk di dalam hati kita, timbul dalam hati kita sebuah tekad untuk masuk dalam golongan ini. Walaupun berat sekali rasanya, tapi kalau misalnya Allah sudah kasih mudah, berarti mudah. Nggak mungkin
itu tidak bisa kita gapai kalau Allah kasih rahmatnya kepada kita. Karena udah malam, ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه واجعلنا من اولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اللهم اجعلنا من الذين قيل لهم يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اجعلنا من الصديقين اللهم اجعلنا من الصديقين اللهم اجعلنا من الصديقين اللهم اجعلنا من العارفين اللهم اجعلنا من العارفين اللهم اجعلنا من العارفين اللهم ولا تجعلنا من المنافقين ولا تجعلنا من الكاذبين ولا تجعلنا من الكافرين ولا تجعلنا من المشركين يا ارحم الراحمين اللهم ارزقنا الصدق في العبوديه وارزقنا الإخلاص في العمل واجعل سرنا خيرا من علانيتنا واجعل سرنا خيرا من علانيتنا واجعل سرنا خيرا من علانيتنا اللهم أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا آتنا معرفتك ومحبتك اللهم ارزقنا حبك وحب القرآن وحب من يحبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب عملا يقربنا إلى حبك وحب القرآن وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته